Sebagaimana firman Allah, Allazi allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Qalam itu ialah lisan para arif billah yang menuliskan rahasia nun ke dalam hati para murid-murid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Quran surat Al-Qalam ayat 1. Apa yang mereka tuliskan? Tidak lain ialah talqin zikir. Talqin itu menuliskan nama Allah yang agung ke dalam hati kita, murid-muridnya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi sebenarnya kita pengusaha itu inti semuanya itu adalah zikir. Zikir jahar dan zikir khafi. Inti daripada segala ibadah itu adalah zikir. Ya. Ruhul ibadah. Az-zikru ruhul ibadah. Zikir itu adalah ruhnya ibadah. Kalau tidak ada zikir, kalimat yang agung, kalimat thayyibah, niscaya amal perbuatan kita tidak akan sampai kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kepanjangan lisan dari pengusaha Allah pada malam hari ini hadir bersama kita. Masya Allah banyak sekali ya. Ada Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah, Arab Saudi. Semoga beliau senantiasa istiqomah dan senantiasa diberikan kebahagiaan dan kegembiraan selalu. Kiai Haji Mustafa dari Madura juga hadir. Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya. Kiai Haji Hasan Bakri yang super semangat dari Makassar. Juga hadir Dr. Kiai Haji Kusyairi Aziz. Nah, Alhamdulillah beliau hadir pada malam hari ini. Hadir juga Dr. Kiai Haji Subhana Syirboni dari Cirebon. Dan hadir Profesor Kiai Haji Kiai Haji Rahmat Hidayat dari Yogyakarta. Hadir juga, wah ini sepuh kita nih Profesor Kiai Haji Subandi Nur Muhammad dari Jogja juga. Hadir juga Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario dari Bogor. Dan tentunya bil khusus panutan kita semua, sesepuh kita, guru besar Profesor Kiai Haji Hedi Sri Hamsyah Putra yang pada malam hari ini menjadi pemangku manakib, membukakan rodohnya buat kita semua dalam rangka kita tarbiyah, ya. Belajar, terus belajar di madrasah Thoriqoh Qadiriyah Naksabandiyah Ma'asuriyah Sinarasa PPKN 3. Tentunya tak lupa Bunda Khaya beserta keluarga besar yang juga selalu jak-jak balajak kurejak. Kemarin kita habis melaksanakan salatul khair di rodahnya beliau. Alhamdulillah, semua bahagia. Juga para petugas manakib yang mulia yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Juga tak lupa seluruh ikhwan wal akhwat dari seluruh dunia hadir bersama kita manakib online internasional, kata Prof. Hedi, kelas dunia dan mendunia. Senang mendengarnya beliau diwawancari oleh NU Online ya. Begitu bangganya beliau menyatakan Toriko yang saya ikutin. Oh,
mendunia dan kelas dunia. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi kalau profesor saja mengatakan begitu, sudah tidak tahu diri kalau kita pun tidak menyatakan syukur, ya, kita bersama dengan guru agung kita pengesah Abah. Meskipun banyak orang di luar sana dengan bermacam motif, kepentingan, dengan kebodohannya, saya bisa sampaikan dengan kebodohannya, ketidaktahuannya, mendiskreditkan guru agung kita. Tapi kita tetap bersyukur. Saat ini di seluruh pelosok negeri ini, ya, hampir mungkin 70% ya. Karena kalau di atas gunung, di dalam gunung, di hutan, belantara itu mungkin dia tidak tahu. 70% itu sudah tahu siapa Abaos. Kalau sebutkan Abaos, kenal, kenal. Itu ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Barusan saya ngobrol sama keluarga saya, saudara saya. Ternyata saudara saya, keluarga saya dikirimin video beruntun, ya, untuk mengingatkan gitu. Tujuannya begitu. Katanya sudah ikut pengajian sesat, yang bilang siapa gitu, yang disesatkan siapa. Ya, tapi itulah dalam dunia tasawuf ya begitu. Ukurannya, apalagi zaman sekarang kita tidak tahu, yang masyarakat yang umum yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Tuh. Kita bersyukur diberikan paham, diberikan pengertian, dapat memahami ajaran dari ajaran luhur dari guru agung kita untuk pecinta kesucian jiwa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wa rahimakumullah. Malam hari ini alhamdulillah bisa membuka video ya. Saya akan menyampaikan, mungkin sudah berulang juga, tapi memang kata pengusaha Abah, sampaikan yang sudah lecek sajalah. Tuh. Kita bertabaruk pada kitab pengusaha Abah bahwa huruf nun, ya. Bulan Syaban itu bermakna nur. Nur. Bukan nur nur yang di sono gitu, tapi nur atau cahaya. Cahaya. Nurullah. Cahaya Allah. Seperti apa? Bukan seperti cahaya matahari. Ya, bukan seperti cahaya lampu pijar. Bukan seperti cahaya senter. Gitu ya. Tapi cahaya Allah. Bagaimana memahami cahaya Allah? Orang yang sudah tahu. Sama dengan kalam pengesabah. Bagi orang yang tidak memahami, tidak akan tahu. Tapi bagi yang sudah memahami, yang tahu akan tahu bagaimana bentuk, ya, ya, ataupun bukan bentuk. Oh, sebagai gambaran cahayanya Allah. Cahaya Allah itu petunjuk. Tuh. Maka nur di sini adalah cahaya. Sebenarnya inti pembahasan dari kitab ini atau huruf nur ini sebenarnya itu adalah menjelaskan tentang keberadaan mursyid. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang macam-macam komentar, yang berkomentar siapa tentang pengusaha Baos, ya, itu mereka tidak mengerti dan tidak memahami bahwa beliau itu adalah mursyid. Mursyid bukan hanya, kalau kata pengesabah, bukan hanya mulut monyong, mursyid. Bukan bukan begitu aja. Mursyid itu punya wewenang, hak prerogatif. Mursyid itu.
bukan hanya nama-namaan, hak prerogatif untuk memperbaharui ajaran. Tuh, namanya juga mujaddid. Jadi kalau mursyid itu punya hak, punya wewenang untuk memperbaharui ajaran. Itu. Setiap 100 tahun sekali, tergantung dengan medan dakwahnya. Zaman sekarang, zaman apa sekarang itu? Kalau kemarin itu Abah menyampaikan zaman Dajjal membabi buta, maka dakwahnya pun dengan pola yang mengikuti zamannya gitu, mursyid. Jadi untuk menjelaskan mursyid gitu. Tapi hakikatnya orang yang ikut kepada mursyid itu memang orang yang sudah dipilih, ditetapkan, ketetapan dari Allah dari zaman dulu. Kalau sekarang baru masuk karena memang zaman sekarang masuknya gitu. Ketetapannya sudah jadi zaman bahlak. Tuh, tuh. Jadi ibarat seperti yang pernah saya sampaikan dalam kitab Fihi Mapihi, manusia itu ibarat air jernih. Kalau sudah keruh, diutus manusia lain juga, manusia juga yang lebih jernih lagi. Air yang masih jernih kadar jernihnya belum terkontaminasi atau orang yang sudah memiliki ketetapan dari Allah, ketika diutus air, didatangkan air, dia akan mengenali, memahami. Gitu. Bahwa ini adalah dari golongan saya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, ini dari saya. Sehingga dia bisa menerima, ya, bisa memahami, bisa mengenal, mau bersama, mau berdekatan, istima, ittiba, mau mengikuti. Yang sudah terlanjur atau yang ditetapkan oleh Allah tidak mengikuti, ya tetap saja tidak akan mengenali. Butek tetap butek, keruh tetap keruh. Itu tersesat tetap tersesat. Dan ketika kitab ini ditulis, masih di zaman mursyidnya Abah Anom. Ya, kitab ini ditulis. Dan ini kalau nggak salah ya, 2 bulan 22 hari nulisnya di rumahnya di rumahnya Bunda Khaya ya, Bunda Khaya Sukmono di Jalan Prapanca itu. 2 bulan 22 hari. Ya, selesai kitab ini ditulis. Dan sekarang mursyidnya Baos. Jadi dulu kitab ini menjelaskan ke mursyid Ambanom. Tuh. Tapi di dalam beberapa kesempatan pengesabah sering mengutip ya, eh, hadis, ya, sebuah hadis ya, bahwa Nabi bersabda, kuntu nabiyan. Gitu. Kata Abah, eh, aku telah ditakdirkan, ditetapkan lebih dulu ya, oleh Allah untuk menjadi nabi. Wa adamu baina ruhi wa jasadi. Sedangkan Adam ketika itu masih antara ruh dan jasad. Jadi mursyid itu sebenarnya nur, ya, nur Allah, nur Muhammad, hanya berpindah tempat gitu. Masya Allah ya. Nah baik, yang dia maksud dengan cahaya di sini dalam kitab pengesabah ialah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nurum mubin." Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Di sini dalam terjemahan salah satu terjemahannya adalah Muhammad, ya, Muhammad dengan mukjizatnya. Ya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya, ya, nur yang terang benderang. Itulah Al-Quran. Jadi nur yang dimaksud di sini
adalah Al-Quranul Karim. Quran Surah An-Nisa ayat 174. Sedangkan yang dimaksud dengan Al-Burhan, ya, bukti kebenaran, pada ayat ini ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud dengan kata An-Nur ialah Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina wa kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Kata ruhan itu dalam ayat ini kata pengesabah ialah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Jibril itu rajanya malaikat. Jibril itu malaikat yang besar yang memiliki pasukan yang banyak. Gitu. Jibril alaihissalam. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yakni Jibril alaihissalam dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Quran Surat Al-Qadr ayat 4. Dalam tafsir, Ar-Ruh itu Jibril alaihissalam. Meskipun ada juga tafsir Sayyidina Ali itu ruh itu ya ruh. Gitu ya. Yang dengannya Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dan hidayah itu berupa nur, petunjuk, nur atau cahaya dari Allah. Hidayah atau cahaya itu diberikan oleh Allah ke dalam hati. Karena yang memahami itu hati. Tuh. Yang memahami, yang menghafal, mengerti itu otak. Tapi yang memahami itu adalah hati atau kolbu. Yang dengannya akan berdampak kepada jasad. Kolbunya baik, jasadnya juga baik. Ya. Bila hatinya baik, maka baik pula lah jasadnya. Makanya pengesabah mengajarkan kita untuk menggempur hati itu dengan zikrullah. Agar supaya hatinya baik. Kalau hatinya baik, kelakuannya juga akan baik. Mulutnya akan baik. Ya. Semua anggota tubuhnya akan menjadi baik. Tuh. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Jadi, hidayah atau petunjuk itu ialah melalui hati atau kolbu manusia. Makanya manusia berdoa kepada Allah minta ditetapkan iman di dalam hatinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran
ayat 8. Ya. Quran surat Ali Imran ayat 8. Petunjuk itu zikir yang ditanamkan ke dalam hati. Demikian pula ketika Allah memalingkan mereka, yakni melalui hatinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Mereka ketika Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Quran surat As-Saff ayat 5. Nauzubillahi min dzalik. Makanya setelah kita mendapatkan petunjuk, kita senantiasa memohon kepada Allah min ladunka rahmah untuk minta karunia rahmat kepada kita dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi letak iman, hidayah atau petunjuk dari Allah itu letaknya ialah di hati, di kolbu. Dan puncak marifat itu ialah melihat Allah dengan hatinya. Ini kata ulama ya, kata kata ahli ahli tasawuf, ahli zikir ya, menyampaikan bahwa puncak makrifat itu ialah melihat atau menyaksikan Allah dengan hatinya, basiroh, bukan dengan mata tapi dengan basiroh. Ya. Ketika hati seorang hamba sudah sampai ke derajat yang mulia, maka pandangannya tidak melenceng atau melampaui batas alias fokus dalam sholat misalnya. Maka ketika ia sholat hatinya fokus kepada Allah semata. Nah inilah makna daripada khusyuk dalam sholat. Bukan hanya dalam sholat. Orang yang seperti ini maka senantiasa hatinya fokus. Fokus kepada tujuan. Abah pernah menyampaikan ke saya, orang berhasil itu ya, fokus kepada tujuan. Oleh karena itu, Mi'raj yang sempurna itu ialah pandangan yang tidak terselewengkan ya, dan tidak pula melampaui batas. Seperti Nabi Muhammad ketika melihat Allah pada peristiwa Mi'raj, saya mengatakan begitu ya. Meskipun dalam tafsirnya yang dilihat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, nggak salah juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma zaghal basaru wa ma tagha." Penglihatannya tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Quran surat An-Najm ayat 17. Nah, kalau Profesor Quraish Shihab menafsirkan itulah adab dari Nabi Muhammad SAW. Kita ketika berhadapan dari Allah ya, tidak jelalatan matanya gitu ya, senantiasa menunduk ya, hanya sebatas ya, takzim begitu ya, takzim gitu, kita kepada Allah Azza wa Jalla di hadapan Abah kita takzim gitu ya, di hadapan maupun tidak di hadapan secara fisik tetap takzim. Nah itu jadi tidak melampaui batas. Masya Allah, haula wala quwata illa billah. Hadirin ikhwan wala rahimakumullah. Kata ka atau engkau pada kalimat innaka la tahdi ila siratim mustaqim itu sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Pada Quran Surah As-Surah ayat 52 tersebut merupakan khitab, pengesabah ya, atau khusus ditujukan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada zaman sekarang khitab ditujukan kepada pewaris Nabi, yakni ahli tasawuf yang memberikan petunjuk kepada torikoh atau jalan yang lurus. Siapa ahli tasawuf itu? Beliaulah pengesah Abaos, Mursid Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, Ma'had Surya Sinarisa PPKN. Mursid. Mereka ahli silsilah inilah secara turun-temurun memberikan petunjuk berupa cahaya kebenaran yang lurus, yakni Al-Quran ke dalam dada-dada
atau hati orang-orang yang beriman yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran yang diturunkan atau yang dimasukkan atau yang ditetapkan dengan ketetapan yang teguh. Sehingga dengan ketetapan itu, dimanapun, kapanpun, sedang apapun, hatinya selalu berzikir, ingat kepada Allah. Mereka menuliskan sesuatu yang menjadi rahasia huruf nun. Mereka menuliskan sesuatu yang menjadi rahasia huruf nun itu sendiri. Ya. Nun itu tinta. Ini ya. Nun itu tinta atau material untuk dituliskan melalui kolam atau pena. Dengan kolam itu dia mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Sebagaimana firman Allah, Allazi allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Kolam itu ialah lisan para arif billah yang menuliskan rahasia nun ke dalam hati para murid-murid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Quran surat Al-Qalam ayat 1. Apa yang mereka tuliskan? Tidak lain ialah talqin zikir. Talqin itu menuliskan nama Allah yang agung ke dalam hati kita, murid-muridnya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi sebenarnya kita pengusaha itu inti semuanya itu adalah zikir. Zikir jahar dan zikir khafi. Inti daripada segala ibadah itu adalah zikir. Ya. Ruhul ibadah. Az-zikru ruhul ibadah. Zikir itu adalah ruhnya ibadah. Kalau tidak ada zikir, kalimat yang agung, kalimat thayyibah, niscaya amal perbuatan kita tidak akan sampai kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Yas'adul kalimut thayyibu. Naik kalimat thayyibah itu. Wa amalus solihu. Dan amal yang soleh, amal baik itu yarfa'uhu. Dengan kalimat itu, amal-amal soleh itu naik ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi faddolana ala kathirim min ibadihil mu'minin. Bersyukur, ya. Terima kasih pengesabah, bersyukur alhamdulillahilladzi faddolana ala kathirim min ibadihil mu'minin. Ya. Kita sangat senang, sangat bahagia, bukan omong kosong. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Bahagia selalu, selalu bahagia. Ya. Itu bukan sekedar omon-omon, tapi nyata. Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Dunia semua terlaknat kecuali zikir kepada Allah. Sekali lagi, dunia semuanya terlaknat kecuali zikir kepada Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.